Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kuracun Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan silahkan kalian juga bisa dukung yang channel Mas Nara yang kedua yang akan ada misteri. Silahkan di support juga ya, agar bisa upload lagi. Ya oke, seperti itu aja. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. So just try keep up with me. Aku memang lebih tua darinya. Aku tahu itu. Tapi semua ini sudah skenario Tuhan menjadikan aku sebagai istrinya. Itu semua juga perbuatannya, bukan? Andai saja aku tidak hamil waktu itu, aku tidak akan mau menikah dengannya. Karena aku tahu aku bukan orang yang dia cintai. Aku mendengar suara bel depan berbunyi. Itu tandanya Ibu Siska datang sesuai janjinya tadi siang. Mas, Ibu sudah datang. Ayo temui. Ia tanpa menjawab ucapanku melengos begitu saja. Aku menghela nafas pasrah melihatnya. Kemudian ku angkat Bastian dari ranjangnya. Beruntung anakku belum tidur. Wah, repot-repot banget sih Zubaidah, ucap Ibu Siska. Ia melihat beberapa jamuan yang ku beli tadi sore. Ya karena aku tahu mertuaku akan datang, sehingga aku mempersiapkan semuanya. Gak apa-apa Bu, balasku yang sedang menggendong Bastian. Namun seketika ibu menghampiriku dan meraih Bastian dari tanganku. Coba sini, ibu pengen gendong cucu oma. Lanjutnya, ia segera menimangnya dan terlihat sumringah saat memperhatikan bayi mungil itu. Ganteng banget cucu oma ini, cepet gede ya sayang. Ia bermonolog. Sementara aku segera mempersilahkan ibu untuk duduk di kursi. Oh ya Zubaidah, wanita muda yang tadi bukain pintu di depan siapa? Kok orangnya langsung ke belakang? Mendengar itu aku teringat Alisa. Mungkin dia yang membuka pintu tadi. Oh, Alisa kayaknya Bu. Selain Zubaidah ada wanita lagi namanya Alisa. Ternyata ibu disambut oleh Alisa. Mungkin ia juga mendengar bel pintu itu, dan dia cepat tanggap membuka pintu dan menyambut Ibu Siska. Baguslah jika begitu. Jadi dia tahu tugasnya di rumah ini selain menjaga Bastian. Aku kira yang membukakan pintu Mas Irman, karena dia yang tadi melengos duluan meninggalkanku. Oh, Alisa. Apa dia baby sister Bastian? Iya Bu, dia wanita yang dibawa Mas Imran tadi sore. Kok masih muda ya? Seperti masih umur belasan. Iya Bu, memang dia masih belasan. Katanya sih dia putus sekolah karena gak sanggup bayar. Ditambah ibunya sakit, adiknya banyak, sementara bapaknya sudah meninggal. Ya Allah, kasihan sekali. Baguslah kamu nerima dia kerja di sini. Setidaknya bisa meringankan ekonominya. Aku mengangguk. Di sisi lain, Om, itu ibunya Om? Tanya Alisa saat dirinya ditemani Imran di belakang. Iya, balasnya datar. Kok nggak Om temui? Kenapa? Malas saja, karena ada Zubaidah. Alisa mengernyitkan keningnya. Memang kenapa jika ada istrinya? Masalah keluarga ini membuatnya bingung. Namun ia tak mau bertanya lebih banyak, takut mencampuri urusan keluarga itu. Mas, panggil Zubaidah saat mengetahui keberadaan Imran di belakang. Itu membuatnya sedikit terheran. Ngapain di situ? Itu temui orang tuamu. Dan Alisa, kamu juga ngapain di belakang? Ayo masuk sekalian, saya mau kenalin kamu ke Bu Siska, pintaku. Alisa mengangguk. Kemudian Imran pun ikut masuk ke dalam rumah. Oke, kita ke Zubaidah lagi. Saat kami sudah di ruang tamu, kulihat Alisa hanya berdiri mematung, sementara aku, Mas Imran dan ibu duduk di sofa. Lalu aku menyuruhnya untuk duduk di sofa. Karena aku seorang babysitter atau asisten rumah tangga itu sama derajatnya. Aku tidak mau membedakan.
Aku sendiri yang dulu hanya asisten rumah tangga selalu diperlakukan baik oleh majikanku. Sehingga dari situlah aku belajar. Sini Alisa, ikut duduk. Capek nanti kamu. Anggap saja saya ini keluargamu. Tidak enak bu. Biarkan aku berdiri saja. Gak pantas rasanya. Balasnya. Loh, gak apa-apa. Kita sama derajatnya. Saya gak pernah mandang kamu sebagai asisten atau babysitter. Ayo duduk sini, pinta aku. Alisa pun mengangguk iya, kemudian malu-malu untuk duduk. Imran, ibu bangga sama kamu. Semenjak menikah kamu berubah menjadi lebih baik. Mau kerja, mau bantu istri. Subaidah benar-benar membawa perubahan di hidupmu. Kamu harus bersyukur memiliki istri seperti dia. Walaupun dia jauh lebih dewasa, namun bisa memomongmu yang masih berandalan waktu itu. Papa pasti juga ikut bangga mendengarnya. Mertuaku membuka pembicaraan. Padahal apa yang diucapkannya sama sekali tidak benar. Aku hanya menutupi aib anaknya. Sontak tatapan Imran memandangku. Dia pasti ngebatin di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Subaidah pada ibu sampai ibu bilang begitu? Dasar. Memangnya kamu kira dengan begitu aku bakal luluh? Batin Imran. Aku pura-pura sajalah, biar ibu makin percaya jika aku memang sudah berubah. Iya bu, aku memang sudah berubah. Aku semakin dewasa ketika menikah. Dan lama-lama aku bisa mencintai Subaidah dengan tulus. Mendengar itu aku sontak terkejut. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas Imran mencintaiku. Benarkah? Apa itu hanya kebohongannya semata? Ya Allah, semoga dengan aku berkata baik-baik pada ibu bisa merubah sikap Mas Imran beneran. Amin. Nah, syukurlah. Benar kan apa kata ibu, kalian itu cocok. Apalagi sekarang hadir bayi tampan ini. Tambah melengkapi keluarga kita. Aku dan Mas Imran tersenyum menanggapi ibu ngomong. Kini malam semakin larut, mertuaku pamit untuk pulang. Setelah kepergiannya aku suruh Alisa untuk meletakkan Bastian ke kamar. Karena aku ingin berbicara kepada Mas Imran. Alisa, tolong bawa Bastian ke kamar ya. Dia sudah tidur, pintaku. Alisa mengangguk dan segera menggendongnya dengan hati-hati. Tak lama setelah itu Alisa pun kembali ke kamarnya. Sementara Mas Imran memilih untuk masih tetap di sofa. Mas, apa? Ketusnya. Apa yang kamu ucapkan tadi itu benar? Ucapan yang mana? Yang kamu lontarkan kepada ibu? Bohonglah. Kamu kan yang mulai kebohongan itu. Ya aku lanjutin saja lah. Kamu kira dengan kamu berbohong pada orang tuaku aku bakalan berubah beneran? Sinting. Aku menahan rasa sakitku saat dikatain sinting. Aku mengelus dadaku penuh sabar. Mas, aku tahu kamu tidak cinta sama aku. Aku pun tidak cinta sama kamu. Tapi kita sudah bersuami istri dan punya anak. Andai saja dulu kamu tidak mengamiliku, aku tidak mau menikah denganmu. Tidak percaya aku dengan omonganmu. Kamu itu orang miskin. Waktu aku mabuk kamu kan bisa dorong aku. Lagi pula dalam keadaan mabuk itu aku gak sadar. Harusnya kamu bisa lah melawanku. Aku menduga kamu ini memang ingin dia milikku biar kamu bisa nikah denganku, ya kan? Oh ya. Dan setelah itu terjadi kamu mendadak jadi majikan dan diberi satu perusahaan atas namamu. Sudah puas kan? Apa yang kamu cita-citakan itu terkabul. Lanjutnya. Sakit hatiku mendengar tuduhannya. Namun aku harus lebih bersabar. Orang yang kuhadapi ini belum berpikir dewasa, jadi aku sekarang memilih untuk diam. Terserahmu lah mas. Aku kemudian bangkit dan meninggalkannya. Di dalam kamar tentu saja aku merasa sakit hati saat suamiku menuduhku begitu. Aku terisak hingga tak bisa bersuara. Namun air mataku menetes begitu derasnya. Aku memang orang miskin, tapi aku punya harga diri. Kenapa orang miskin selalu dianggap di mata duitan? Padahal dulu aku kerja karena memang ingin mendapatkan uang, bukan untuk merampas. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku yang masih kecil itu. Dewasakan dia. Buat dia mencintaiku, menyayangi anakku. Karena ini semua perbuatannya. Ini bukan mauku, tapi dia sendiri yang membuat aku jadi seperti ini.
Amin. Di sisi lain, Alisa, panggil Imran. Ia menghampiri kamar Alisa. Alisa segera membukakan pintu. Namun ia terkejut karena tubuhnya didorong kuat hingga terhentak ke kasur busa. Segera Imran mengunci pintu kamar Alisa. Om mau ngapain? Kenapa? Kok kamu malah tanya? Bukankah sudah ada perjanjian dari awal? Ini saatnya Om mau melakukannya. Loh, kan Om mau bilang nikahin aku dulu. Alah, itu gak penting, ucapnya seraya memaksa gadis itu untuk nurut. Om, please jangan sekarang, aku belum siap. Shh. Nanti Zubaida dengar, jangan teriak ketakutan gitu, bisa gak sih? Saya janji bakal nikahin kamu kok, dan membiayai keluarga kamu. Tapi malam ini buat Om push dulu. Tapi Om, Alisa sebenarnya tidak mau. Tapi karena ia memikirkan keluarganya, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kini hanya bisa pasrah. Shh, udah pasrah saja, oke? Hingga terjadilah malam di mana Alisa sudah direnggut kesuciannya oleh Imran. Imran merasa sangat puas sekali karena milik Alisa mampu membuat atensinya terbang hingga ke awan. Ia pun bangkit dan segera pergi dari kamar Alisa, takut jika sampai terdengar oleh Zubaida. Karena mau bagaimanapun, harta miliknya itu di tangan Zubaida, sehingga ia harus menutupi semuanya. Oke, kita beralih lagi ke Zubaida di keesokan harinya. Aku terbangun seperti biasa. Kulihat Bastian masih tidur dengan nyenyak, sementara ku tengok Mas Imran tertidur dan masih sangat pulas. Aku tidak tahu jam berapa dia masuk ke kamar karena aku sudah tertidur lebih dulu. Ku tatap wajahnya. Padahal aku bisa saja menerimamu apa adanya, Mas. Tapi kenapa kamu sulit sekali untuk menerimaku? Kini aku bangkit dan melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, aku segera pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Namun saat baru saja langkah kaki ini sampai di dapur, ku dengar di atas ada seseorang yang sedang menggiling cucian. Karena penasaran, aku pun ke atas untuk memeriksa, dan ternyata benar. Alisa sedang menggiling sesuatu di mesin pencuci. Namun saat aku sampai di atas, kulihat dia baru saja mandi keramas. Terlihat handuk yang melilit di atas kepalanya. Kamu udah bangun? Tegurku pada Alisa. Ibu, maaf ya bu, mengganggu waktu tidur ibu. Ini spraynya kotor makanya aku cuci, ucap Alisa yang terkejut mendapatiku tiba-tiba datang. Loh, bukannya spraynya baru dipasangnya? Aku terheran, karena memang kamar ini tidak dipasang spraynya sampai ada yang memakai. Dan kukira pastinya spray akan bersih, tidak perlu dicuci. Iya bu, tadi kejatuhan tai cicak makanya aku cuci. Kan tai cicak najis bu. Oh ya udah, nanti kalau selesai kamu bantuin saya buat masak sarapan ya, sekalian saya ajari. Baik bu. Aku pun kembali ke bawah untuk segera masuk. Ya ampun, untung ibu gak curiga. Padahal spray ini kotor karena ada banyak darah atas perilaku Imran, batinnya. Tak lama setelah itu Alisa datang menemuiku di dapur. Kulihat jalannya kok sedikit berbeda ya, sehingga aku menegurnya. Kamu kenapa jalannya gitu? Tanya aku. Haid bu. Oh, kayak gak nyaman gitu kamu. Pakai pembalut apa? Tanya aku. Pembalut yang murah bu. Oh, ya udah nanti kita ke supermarket beli kebutuhan rumah dan sekalian belanjain kebutuhan kamu ya, seperti sampo, sikat gigi dan lain-lain. Nampak Alisa terlihat senang. Wah, beneran bu? Iya beneran, masa saya berbohong sih? Dulu saya juga asisten seperti kamu dan memiliki majikan yang sangat baik. Makanya saya ikutin sifat baik majikan saya. Pasti kalau kamu diperlakukan demikian kamu juga senang kan? Iya bu, senang banget. Makasih ya bu, ibu baik banget sama saya. Iya sama-sama. Ya udah sini bantuin. Kamu di sini nggak perlu fokus di babysitter aja ya. Nanti malah bingung. Karena Bastian setiap harinya dihabiskan untuk tidur. Ya anggap saja kamu tinggal di sini dan di rumahmu. Kalau ada cucian kotor dicuci. Kalau nggak sempat nyuci ya nggak apa-apa. Tergantung kesibukanmu juga. Lagi pula Bastian juga belum bisa apa-apa. Saya masih bisa mengurusnya sendiri. Iya bu.
Kini Alisa membantu membuat sarapan di rumah. Aku memilih masak telur dadar dan nasi goreng. Alisa meracik telurnya sedangkan aku meracik bumbu untuk nasi goreng. Tak lama setelah itu, nampak Mas Imran datang hendak mengambil air minum di dispenser. Namun ia tak melirikku sama sekali. Bahkan ia tak memandang kehadiran Alisa di sini. "Pagi, Mas," sapa aku. Aku harus bersikap baik kepadanya. Siapa tahu dengan aku perhatian dia bisa membuka hatinya untukku. Namun seperti biasa ia malah melengos dan kembali ke kamar. Aku menghela nafas pasrah. Mungkin dia masih marah denganku atas bentakanku semalam. Karena tak mendapat balasan dari Mas Imran, Alisa nampak terheran, namun ia pintar mengumpat untuk tidak bertanya dan mencampuri. Ia seakan tidak tahu menahu soal itu. Bisa dilihat dia sibuk dengan racikan telurnya. "Alisa?" "Iya, Bu." "Kamu nanti jangan kaget ya soal sikap Pak Imran yang begitu. Saya dan dia itu gak bisa akur walaupun kami sudah berstatus suami istri. Karena pernikahan kami bukan karena cinta, melainkan perjodohan yang terpaksa." "Maksudnya, Bu?" "Dulu itu saya hanya seorang asisten baru di rumah orang tua Pak Imran. Saat kedua orang tua Pak Imran sedang di London, saya dititipi anak semata wayangnya yang masih kuliah. Suatu hari ada kejadian di mana Pak Imran merenggut kesucian saya, yang mengharuskan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia menghamili saya. Padahal saya sama sekali bukan tipenya. Saya perempuan yang sudah berumur. Tapi waktu itu saya masih lajang dan masih perawan. Entah kenapa hanya berbuat sekali saya langsung berbadan dua. Saya terus terang kepada kedua orang tua Pak Imran. Tentu orang tua Pak Imran marah besar dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Akhirnya saya dan Pak Imran menikah. Terangku. Entah kenapa aku merasa nyaman saja bercerita pada gadis ini. Kurasa dia gadis yang baik dan mampu menjaga omongan. Ya Allah, Bu. Jadi ibu dan bapak ini tidak saling mencintai? Tidak. Tapi karena sudah ada Bastian, saya menerima Mas Imran sebagai suami saya. Saya terima sifat baik buruknya dan saya berharap atas keikhlasan saya menerima dia, dia bisa membuka hati untuk saya dan menerima saya. Ya ampun, itu mengapa Om Imran mencintai wanita lain? Tapi kenapa dia mau denganku ya? Bukannya dia pria yang tampan dan bisa mencari yang lebih cantik? Batin Alisa. Sabar ya, Bu. Mungkin Allah menakdirkan ibu dan Om Imran memang berjodoh. Om? Tanyaku heran. Kok Alisa menyebut Mas Imran Om? Maksudnya aku Pak Imran, Bu. Kini masakan pun sudah selesai. Alisa menyiapkannya di meja sementara aku menyiapkan teh. Kemudian aku mencari keberadaan Mas Imran yang tidak terlihat di meja makan. Lalu ku cari dia di kamar. Dan benar saja, ia sedang di depan cermin dengan kemejanya. "Mas, sarapan sudah siap. Mari," sapa aku. Aku merasa lega karena dia sudah memakai pakaian pekerjaan. Mungkinkah dia mau bekerja hari ini? Sudah 7 hari dia nggak menengok perusahaannya. "Masak apa?" tanyanya. Baru kali ini dia menjawab sapaanku. Aku kini lebih dihargai. "Nasi goreng dan telur." "Ya udah siapkan." "Iya." Di ruang makan, aku dan Mas Imran makan berdua sementara Alisa belum kepengen sarapan katanya. Sehingga aku suruh dia ke kamar untuk menengok Bastian yang sepertinya sudah bangun. "Mas, kamu mau kerja hari ini?" Alhamdulillah. Nanti aku izin buat pergi sama Alisa ke supermarket. Mau beli kebutuhan rumah dan kebutuhan Alisa." "Iya, pergi saja." Lagi-lagi aku dibuat gak nyangka oleh Mas Imran. Dulu ia ketus dan dingin, sekarang mau menanggapi apa yang kuucapkan. Benar-benar senang rasanya. Di sela-sela makan, ku lihat Mas Imran begitu menikmati masakanku. "Enak ya, Mas?" Dia mengangguk. "Itu telurnya yang masak Alisa loh," ucapku. Enak kok. Pantas aku bawa dia ke sini." "Iya, Mas. Makasih ya udah bawa Alisa ke sini. Jadi dia meringankan tugasku.
Nanti kalau Bastian gedean dikit, kayaknya aku juga mau kembali bekerja. Iyalah, kamu harus jadi wanita karir juga. Siapa tahu kalau kamu aku tinggalin kamu, nanti kamu dalam keadaan kaya. Jadi aku tidak perlu repot-repot bagi warisan ke kamu. Seketika aku terbatuk mendengar ucapannya. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Mas? Enggak, barusan bercanda. Mana mungkin aku tinggalin kamu. Yang ada nanti ditendang aku sama ibu dan bapak. Ya udah, aku kerja dulu lah, balasnya yang telah selesai sarapan dan meminum teh. Lalu ia pergi begitu saja tanpa memperdulikan perasaanku yang sakit atas ucapannya. Ya ampun, Mas Imran sadar gak sih ucapannya itu nyakitin hati istrinya? Aku tahu dia gak cinta aku pun sama, tapi setidaknya hargailah aku yang jadi istrinya. Bu, ini Bastian aku jemur ya, ucap Alisa membuyarkan lamunanku. Udah bangun. Aku bangkit dan menghampiri. Ya udah, kamu jemur di depan rumah 10 menit aja ya. Sekalian bajunya dilepas biar dapat vitamin D. Iya, Bu. Saat langkah kaki Alisa sampai di teras rumah, ia melihat laki-laki yang semalam merenggut kesuciannya. Nampak lelaki itu sedang memanasi mobil hitam miliknya. Namun Alisa tak menyapa apapun. Ia memilih menyibukkan diri dengan bayi yang berusia 2 bulan itu. Dari melepaskan pakaiannya hingga ia gendong menghadap dirinya. Ini, ucap tiba-tiba pria itu yang kini di depannya. Ia memberikan uang di dalam amplop. Alisa masih terbengong belum meraih amplop putih itu. Ini di dalamnya uang buat biaya pengobatan ibumu dan adik-adikmu. Gak banyak sih, hanya 10 juta. Nanti kan katanya kamu mau pergi sama Zubaidah. Sekalian saja mampir ke rumahmu. Dari kemarin kan kamu gak pulang. Lanjutnya, Alisa pun menerima amplop putih itu. Makasih Om. Setelah itu Imran pun pergi. Alisa menyimpan uangnya di dalam saku. Memang dari kemarin dia belum pulang, karena setelah mendapat tawaran itu ia langsung ke rumah ini dan tak mengabari sang ibunda. Entah sang ibu mencarinya atau tidak, yang pasti saat dia pergi ia sudah bilang jika ingin mencari pekerjaan di luar. Tak lama setelah itu kini Bastian dimandikan oleh ibunya, sementara Reza memperhatikan langkah-langkah saat memandikan seorang bayi. Tentu ia juga belajar dari sang majikan. Nah, caranya gini ya Alisa, usap pelan-pelan dan dipegang yang kuat, karena sabunnya kan licin. Kalau pegangannya gak kuat bisa tenggelam nanti anakku. Iya Bu. Setelah mandi kini Bastian direbahkan di atas perlak. Sebelum Alisa sudah menyiapkan segala yang dibutuhkan dari baju hingga skincare Bastian. Alisa melihat apa yang dilakukan majikannya, dan dia sekarang sudah tahu dan siap untuk praktek nanti sore saat Bastian mandi untuk kedua kalinya. Oh ya Alisa, kamu sarapan dulu Gi. Itu nasi goreng masih ada, habiskan saja ya. Nanti siang masak lagi. Habis itu kan kita mau pergi. Iya Bu. Oh iya Bu, nanti aku mau mampir ke rumah boleh nggak? Aku pengen kasih tahu ibuku kalau aku sudah dapat kerjaan. Oh, jauh nggak? Enggak begitu jauh kok Bu. Oke lah. Padahal Ibu Zubaidah ini sangat baik, dewasa dan keibuan banget. Tapi kenapa Om Imran gak bisa cinta ya? Apa karena hanya mantan asisten rumah tangga? Tapi kan Ibu Zubaidah hamil juga karena perbuatannya, dan pastian darah dagingnya. Aku gak tega jika Ibu Zubaidah tahu ada hubungan di antara aku dan Om Imran. Batinnya kala sedang memasukkan uang ke dalam tasnya. Kini ia pun siap untuk berangkat bersama sang majikan. Kita beralih lagi. Ayo Bu, ucap Alisa saat menghampiriku yang sedang duduk di kursi. Oke, tunggu bentar lagi ya. Taksi online-nya lagi OTW. Maklum saya hanya punya satu mobil. Dibawa Pak Imran soalnya. Oh baik Bu. Oh ya, ini ada sedikit rezeki untuk ibumu. Ucapku memberikan amplop putih kepada gadis itu. Ini apa Bu? Tanyanya. Uang. Katanya ibumu sakit kan? Loh, tapi kan aku masih baru Bu, kok langsung digaji? Shh, udah terima aja. Itu bukan gaji tapi rezeki ya. Nampak gadis itu tersenyum dan berterima kasih. Makasih ya Bu. Ibu baik banget. Bukan apa-apa.
Terdengar suara klakson mobil dari luar. Sepertinya mobil yang sudah aku pesan itu datang. Ayo, ajakku pada Alisa. Alisa pun mengikuti langkahku sementara dia mendorong stroller. Singkatnya, aku sudah mencatat semua yang perlu aku beli. Dari beras, minyak, kebutuhan kamar mandi, kebutuhan dapur, dan berbagai cemilan. Butuh waktu 40 menit untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Ya, memang cukup lama karena aku mencari yang masih ada potongan diskon. Capek ya Alisa? Tanyaku pada Alisa yang sedari tadi mengikutiku ke sana kemari mencari barang. Enggak kok Bu, malahan seneng loh. Baru kali ini aku masuk ke supermarket. Maklum anak orang gak punya, jalan-jalannya cuma ke pasar malam. Kamu itu kalau ngomong, orang miskin itu juga manusia. Di dunia ini ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang baik, ada yang jahat. Yang terpenting kita itu harus selalu bersyukur dan menerima. Jangan jadikan miskin itu tolak ukur kehidupan kita ya. Ya udah, kamu mau butuh apa beli saja. Kayak sampo, sabun, pembalut, dan lain-lain. Alisa tersenyum, ia kemudian memilih apa yang diperlukan. Loh, ini aja? Tanyaku saat Alisa hanya memilih 3 jenis barang. Sudah Bu. Baiklah. Oh ya, kamu mau jajan gak? Dia menggeleng. Bener, nanti nangis di rumah, ledekku. Ibu ini ya enggak lah, emang aku anak kecil. Bercanda kok. Ya udah kita beli es boba aja gimana? Boleh. Oke sip, ayo kita ke toko itu. Ucapku sembari menunjuk kedai boba. Aku, anakku dan Alisa sedang beristirahat sejenak di sini. Karena hampir 1 jam berjalan-jalan di supermarket membuat kita kelelahan. Nampak Alisa sangat senang ku ajak jalan-jalan ke sini. Aku teringat saat menjadi asisten Ibu Siska, di mana aku diperlakukan begitu baik. Ya walaupun aku asisten baru, namun aku dianggap sebagai keluarganya sendiri. Dari diajak jalan-jalan, dibelikan ini itu membuat aku sebagai asisten sangatlah senang. Apalagi soal makan, Ibu Siska tidak pernah membedakan. Jika ia makan ikan, aku pun juga makan ikan. Itulah mengapa aku memperlakukan Alisa sama denganku. Lagi pula memperlakukannya dengan baik merupakan amal sedekah juga karena membuat Alisa senang. Kamu jadi kan mampir ke rumah Alisa? Iya Bu, jadi. Sekarang yuk, keburu panas, kasihan Bastian. Iya Bu. Perjalanan kini kami lalui dengan lancar. Tak terasa 30 menit kami melewatinya. Rumah milik Alisa sudah di depan mata. Berhenti di kanan ya Pak, rumah gubuk itu, ucap Alisa memerintah sang sopir online. Siap. Itu Bu rumahku, ucap Alisa. Aku terkejut melihat rumah gadis itu yang hanya berbahan dasar kayu. Kulihat di rumahnya banyak anak kecil yang kira-kira selisihnya tidak jauh. Ibu berkenan mampir kan? Atau ibu di sini saja takutnya nanti kotor? Alisa sepertinya merasa tidak enak membawa sang majikan ke rumah. Ditambah penampilan rumahnya begitu tidak menarik. Shh, ngomong apa sih? Kotor kan bisa dicuci nanti. Balasku, aku memang tidak memandang Alisa sebagai asisten di rumahku. Jadi aku pun tak sungkan untuk mampir ke rumahnya. Makasih ya Bu, Ibu baik banget. Tak lama aku pun sampai di depan rumahnya. Alisa nampak disambut oleh seseorang yang masih asing di mataku. Alisa, kok pangling ya Allah. Tak kira siapa kok tadi naik mobil ke sini, ucap wanita itu. Ya Bude, ini kenalin Ibu Zubaidah. Dia majikanku. Saya sekarang jadi babysitter anaknya, namanya Bastian. Ya Allah, yang sabar ya Alisa. Bude orang miskin. Ibumu juga sakit-sakitan. Bude gak bisa biayai sekolah kamu sampai kamu dikeluarkan dari sekolah. Bude minta maaf. Gak apa-apa Bude. Ibu mana Bude? Di dalam. Baru mau minum obat barusan, balasnya. Kemudian aku pun dipersilakan masuk ke dalam rumah dengan ramah oleh orang yang disapa Bude itu. Sini Bu, silakan masuk. Maaf, rumahnya Alisa memang begini. Sudah reot tapi penghuninya tetap tinggal di sini. Ini anak-anak semuanya adiknya Alisa Bu. Selisihnya deket-deket.
Mereka semua gak sekolah karena gak ada yang biayain. Bapak Alisa sudah meninggal. Jadi maklumin ya Bu. Tutur Bude Irma, dia duduk di kursi kayu yang sudah lapuk. Aku pun juga ikut duduk dan menggendong Bastian. Sementara Alisa ke belakang entah apa yang sedang ia lakukan. Iya Bu, gak apa-apa. Alisa sudah cerita kok di rumah. Iya, Alisa itu sebenarnya sudah kelas 2 SMA. Tapi karena biaya uang gedung dan SPP belum dibayar, makanya dia dikeluarkan. Saya turut simpati Bu mendengarnya. Saya hanya bisa memberikan pekerjaan Alisa sebagai babysitter, karena di rumah saya hanya membutuhkan itu. Gak apa-apa Bu, babysitter pun pekerjaan yang halal. Alisa orangnya itu baik, pemalu, jujur dan pendiam Bu. Bahkan dia sering dibully di sekolah gara-gara orang tuanya gak punya. Saya sedih kalau lihat Alisa pulang-pulang nangis. Tapi jujur saya pangling lihat Alisa yang 2 hari gak pulang tiba-tiba pulang dalam keadaan yang cantik begitu. Putih bersih wajahnya. Loh, memang wajah Alisa tadinya bagaimana ya? Kok budenya bisa bilang pangling? Batinku agak terheran. Mungkin karena air di desa sama di kota beda ya Bu. Lanjut Bude Irma. Tak lama setelah itu Alisa datang dengan membawa teh di nampan yang ia bawa. Alisa, tidak perlu repot-repot, ucapku. Enggak apa-apa Bu, masa tamu dibiarkan kehausan. Ini cuma teh kok. Aku tersenyum. Kemudian membiarkan dia menaruh teh itu di depanku. Silakan diminum Bu, tawarnya. Iya terima kasih. Alisa tinggal ke kamar ibu dulu ya Bu. Aku mengangguk. Saat di kamar, Bu, ini aku pulang, ucap Alisa di samping ibunya. Perlahan mata orang tua itu terbuka. Alisa, dari mana saja kamu? Ibu khawatir kok kamu gak pulang-pulang selama 2 hari. Kamu kemana? Aku nyari kerjaan Bu. Alhamdulillah walaupun aku belum genap 17 tahun, aku bisa kerja di perumahan kota. Ya Allah, maafin ibu ya Nduk. Ibu gak bisa menyekolahkanmu sampai lulus. Kamu kerja apa? Babysitter Bu. Babysitter itu apa? Mengasuh anak bayi. Apa kamu bisa? Wong kamu ini belum pernah pegang bayi. Majikanku orangnya baik Bu. Dia ajarin aku dengan tulus tanpa dimarahin. Oh ya Bu, ini aku juga dikasih rezeki sama majikanku Bu. Ibu terima ya untuk pengobatan ibu dan sekolah adik-adik. Ucapnya seraya memberikan amplop putih tebal. Uang yang diberi Om Imran dan Ibu Zubaidah dijadikan satu olehnya, sehingga amplop itu penuh dengan lembaran uang merah. Apa ini? Uang kok tebal sekali? Kamu gak bohong soal pekerjaanmu kan Lis? Kamu baru kerja kemarin masa dikasih uang sebanyak ini? Aku gak bohong Bu. Itu bukan gajiku. Itu diberi sedekah sama majikanku. Mereka tahu hidupku susah. Ibu sakit dan adik-adik yang gak sekolah. Insya Allah itu cukup buat daftarin sekolah Nevi, Farhan dan Sukma Bu. Sama beli peralatan sekolah mereka. Aku janji bakal kirim uang terus ke ibu biar ibu juga bisa berobat ke rumah sakit yang lebih besar. Biar ibu sehat. Nampaknya Ibu Alisa masih ragu. Mana mungkin ada majikan sebaik itu dan memberi secara percuma. Alisa, kamu gak bohong kan? Alisa menunduk. Ia sebenarnya berkata bohong kepada ibunya, namun ia terpaksa. Memang setengah dari ucapannya tidak semuanya kebohongan sih. Aku jujur Bu, aku bawakan majikanku ke sini. Balas gadis itu. Ibu mau lihat ke depan. Kalau sampai kamu bohong ibu pukuli kamu. Ibu gak suka punya anak pembohong. Ia bangkit dengan pelan dan segera keluar dari kamar. Maafin aku Bu, batin Alisa. Saat Ratmi ke ruang tamu, ia terkejut melihat wanita yang sedang menggendong anak kecil. Dengan terbatuk-batuk dan melangkah maju, Ratmi memastikan,
Ini siapa mbak? Tanyanya kepada Irma kakaknya. Majikannya Alisa, Mi. Ya Allah, jadi Alisa gak bohong soal uang itu, ujar Ratmi kemudian duduk di samping kakaknya. Bohong gimana maksudnya? Tanya Irma yang bingung. Tadi Alisa kasih amplop putih. Dia bilang dikasih sama majikannya. Saya bilang kok banyak banget isinya, jangan-jangan Alisa bohong sama saya. Ternyata Alisa gak bohong. Oh, amplop itu saya yang kasih, Bu. Maaf ya jika membuat ibu curiga. Itu bukan gaji Alisa karena Alisa kan baru masuk kemarin. Itu saya kasih untuk Alisa, Bu, untuk membantu Alisa dan adik-adiknya. Jujur saya ikut sedih melihat keadaan Alisa yang seperti ini. Ya Allah, majikan Alisa berhati malaikat. Makasih banyak Nyonya, makasih banyak, ucapnya kemudian bersungkur di kaki itu. Oke, kita geser ke Zubaidah lagi. Wah, sontak aku merasa terlalu dipuji. Kusuruh dia untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tidak perlu begitu, Bu Ratmi. Saya ini juga orang miskin, hanya saja saya dinikahi oleh anak majikan saya. Saya tahu posisi Alisa saat ini, Bu, ucapku terus terang. Masya Allah, itu karena kebaikan Allah mengangkat derajat Nyonya. Terima kasih banyak ya, Nya, ucapnya yang lagi-lagi menyebutku dengan sebutan Nyonya. Sama-sama, Bu, tapi tidak perlu memuji saya setinggi langit. Saya hanya manusia biasa. Dan panggil saja saya Zubaidah. Tidak pantas saya dipanggil Nyonya, Bu. Intinya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Zubaidah, telah meringankan keadaan ekonomi kami. Sama-sama, Bu. Kini aku dan Alisa pamit untuk kembali ke rumah. Alisa nampak sungkem pada ibu dan juga budenya. Tak lupa ia juga menciumi adik-adiknya yang berjumlah 4 itu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Alisa segera menggendong Bastian yang sudah terbangun. Sementara aku melanjutkan makan siang. Masak siang maksud saya. Kali ini agak telat karena sudah pukul 1 siang. Aku dan Alisa baru sampai di rumah. Di sisi lain, Bastian, kamu beruntung deh punya ibu seperti Ibu Zubaidah. Udah baik, keibuan banget, ibu yang sangat sempurna. Tapi di balik kesempurnaannya, kakak kasihan sama ibu. Ayah kamu itu jahat kepadanya. Dia bermain cinta di belakang ibumu. Padahal ibumu sangat tulus. Doakan ayahmu ya, biar dia cepat tobat dan tidak menyakiti hati Ibu Zubaidah. Biar kakak juga gak dapat dosa terus. Kakak sudah terlanjur masuk ke lubang dosa. Kakak sadar itu, Bastian. Alisa nampak bermonolog sendiri pada bayi yang belum tahu apa-apa. Ia juga sadar kesalahannya. Ia berharap dosa yang dilakukannya segera selesai dan masalah di keluarga majikannya itu cepat mereda. Oke, geser lagi ke Zubaidah. Alisa, sini. Aku memanggil nama gadis itu untuk segera makan siang, karena aku tahu perutnya pasti sudah sangat keroncongan. Bastiannya tidur, tanyaku sembari menyiapkan makanan di meja. Melek, Bu, ini dari tadi main. Gemes banget, balasnya. Lucu ya? Saya juga gemes kalau lihat Bastian lagi melek gitu. Ya udah, sini Bastiannya biar saya yang gendong dulu. Kamu makan dulu ya? Loh, kok malah aku duluan, Bu? Ibu saja yang duluan. Saya tadi udah icip-icip dikit, udah kenyang. Kamu duluan saja ya. Ya udah, baik, Bu. Kini malam kembali. Alisa sudah di kamarnya. Bastian sudah tidur dan kini hanya ada aku sendiri di ruang TV menunggu kepulangan Mas Imran. Karena sejak tadi pagi hingga sekarang dia tidak memberi kabar. Apa Mas Imran kelayapan lagi ya? Ya Allah, jangan biarkan Mas Imran bermain di luaran sana. Ketuk hatinya untuk pulang. Ada aku di sini yang setia menunggunya pulang. Amin. Sudah pukul 21, belum ada tanda-tanda di luar. Karena aku mengantuk, aku pun rebahan di sofa sembari menyetel film romansa.
Tak lama setelah itu aku pun tertidur dengan sendirinya. Oke, kita geser lagi ke narator. Ngapain dia tidur di sini? Lirih pria yang baru saja pulang dari kantor. Namun ia menghiraukannya begitu saja. Ia malah melengos ke lantai atas. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.